Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani dari SD Negeri 13 Ujung Loe, Kecamatan Minasatekne, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkep. Pada video kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita senantiasa panjatkan atas nikmat kesehatan
yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik dan lancar. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ucapan syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna mengikuti pengembasan materi tentang budaya positif yang merupakan salah satu materi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Untuk mengefektifkan waktu, maka saya mulai presentasinya. Materi kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin izin meminta tanggapan dari rekan-rekan bagaimana pemahaman dari teman-teman tentang budaya positif itu. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, ya? Budaya positif itu adalah budaya, artinya kebiasaan, kebiasaan yang baik, yang bisa dicontoh baik oleh teman maupun apalagi sama siswa dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, saya. Ya. Budaya itu adalah suatu kebiasaan di mana kita senantiasa berpikir yang baik yang mungkin bisa menjadi sebuah teladan baik untuk sesama teman, baik pada murid-murid yang akan kita ajarkan. Ya, terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Atau masih ada yang lain yang mau memberikan pandangan tentang apa itu budaya positif? Mungkin dari kepala sekolah. Kasih memberikan kalau saya budaya positif artinya kita membagi kata budaya di mana suatu kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan secara turun, di mana budaya ini yang tentunya budaya yang sifatnya positif, yang bagus dan yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih untuk rekan, terima kasih untuk semua atas masukannya. Baik, kita perhatikan tentang apa itu budaya positif dan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan itu semua pada dasarnya intinya mengarah ke sana, yakni nilai-nilai budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi selalu kita garis bawahi berpihak pada murid agar dapat berkembang agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan di Haja Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perbandingannya, gambarannya seperti ini. Kita gambarkan dalam gambaran pribadi siswa kita, siswa. Misalnya ada dua siswa A dan siswa B. Siswa A ini dia mungkin setiap hari sudah rajin belajar di rumahnya. Ini siswa A, rajin belajar di rumahnya. Dalam keadaan apapun, apakah dia di keluarganya ada acara keluarga, ada segala macam lah aktivitas yang ada di lingkungan sekitarnya, tapi dia tetap menyempatkan diri untuk belajar. Nah, sementara siswa B dia acuh tak acuh. Terlebih kalau ada kegiatan
Nah itu artinya dia belum tanam dalam dirinya suatu disiplin positif yang mengarah kepada budaya positif itu. Jadi tugas kita kepada sebagai pendidik, disinilah kita mau melihat dari segi mana strategi yang akan kita tanamkan kepada peserta didik agar dia dapat memiliki motivasi intrinsik, agar dapat menjadi pribadi yang seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan IHAJA Nuwara Utara, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut. Nah, budaya positif itu untuk menciptakannya di lingkungan sekolah perlu kolaborasi antara guru, mulai dari kepala sekolah, guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi begitupun dengan lingkungan masyarakat dan tentunya murid itu sendiri. Jadi kalau kita mau menciptakan budaya positif harus ada kolaborasi, ya, seperti pada nilai profil Pancasila yang sekarang kita gaungkan dalam kurikulum Merdeka itu salah satu poin utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk menciptakan budaya, untuk menciptakan nilai dari profil pelajar Pancasila poin pertama itu tentu ada kegiatan di sekolah yang mendukung untuk pencapaian nilai tersebut. Salah satunya seperti yang sudah kita terapkan di sini, yaitu salat zuhur berjamaah yang setiap Sabtu juga salawat badar. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang menjadi kekuatan di sekolah itu untuk menumbuhkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai itu nanti yang sudah membudaya menjadi kekuatan yang kita kembangkan menjadi visi sekolah. Jadi visi sekolah nanti itulah mengapa kita mungkin rumuskan dalam visi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak ada dalam sekolah itu kegiatan yang mencerminkan suatu kekuatan yang kita rumuskan dalam visi, maka visi itu hanyalah tinggal visi saja. Ya, seperti itu. Jadi inilah tujuan kita dalam sekolah untuk berkolaborasi bersama untuk menerapkan budaya positif tersebut. Sebagai diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya konsep utama dalam budaya positif yang saya akan bahas ke depan adalah ada 6 pencapaian, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Sebelum kita membahas kesemuanya itu, kita akan mengetahui dulu gambaran pembelajaran paradigma baru. Yang mana untuk pembelajaran paradigma baru yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang mana itu yakni pembelajaran yang memastikan pembelajaran berpusat pada murid. Jadi intinya dalam tujuan pendidikan IHAJA Nuwara Utara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini maksudnya seperti ini. Dalam kegiatan pembelajaran sebelum itu di awal semester itu ada namanya ini nanti ke depannya karena kita semua akan ke sana ke kurikulum Merdeka. Sebelum kegiatan pembelajaran di awal semester itu kita mendiagnosis awal dulu siswa, kemampuan awalnya, pemahaman awal dari siswa itu. Jadi siswa itu setelah didiagnosis apakah pengetahuannya dan non kognitifnya. Jadi kognitif dan non kognitif. Jadi kognitifnya tentu mengenai pengetahuannya. Jadi diberikan soal pemahaman. Jadi taruhlah siswa yang saya ambil matematika. Siswa yang naik itu ada hanya mampu menghambat perkalian 2, ada yang sudah
Ada bahkan sudah menguasai kepala pertanian 1-9. Nah, maka dalam kegiatan pembelajaran sebentar itu kita petakan juga evaluasinya. Jadi jangan disamakan. Jadi intinya pembelajaran pada paradigma baru ini tidak untuk mencapai nilai KKM. Jadi makanya di kurikulum Merdeka tidak ada lagi istilah KKM pencapaian nilai. Karena seperti itu pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid itu dilayani. Ada istilah di kami di guru penggerak itu menghamba pada murid. Jadi artinya murid betul-betul dilayani sesuai minatnya, kebutuhannya. Jadi ketika dia belajar, kita juga menjadi yang tadi siswa yang memiliki pengetahuan rendah, tentu sebentar evaluasinya. Misalnya taruhlah KPK ya, karena dia tidak tahu pertanyaan sampai 2, maka KPK-nya itu yang diberikan hanya antar 2 bilangan atau 1 bilangan saja, dan jumlah soalnya cuma 5. Kemudian yang sedang mungkin kita kasih soal soal 10, kemudian sampai misalnya KPK antara 3 bilangan. Nah, yang sudah menguasai berkali mungkin dia sudah bisa diberikan soal cerita tentang KPK yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi masing-masing rubriknya, masing-masing ada rubrik penilaiannya. Jadi siswa yang rendah pun bisa mencapai nilai 90. Jadi sesuai dengan rubriknya. Jadi jangan dikatakan bahwa anak yang rendah itu tidak mungkintas yang bisa mendapatkan nilai 90. Dia juga bisa mencapai karena sesuai penilaian yang kita buat. Jadi sesuai tingkat kemampuannya. Jadi tidak ada lagi pencapaian KKM. Itu artinya pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian diupayakan kegiatan pembelajaran menyenangkan dengan memberikan icebreaking atau yel-yel. Misalnya anak ini jadi selalu disemangati seperti itu. Baik di awal itu diberikan icebreaking supaya anak rileks atau konsentrasi atau apa. Jadi misalnya dia sudah menjawab soal, diberikan misalnya yel-yel tepuk semangat atau tepuk salut seperti itu. Jadi anak itu selalu dimotivasi, ya seperti itu. Kemudian lanjut nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ada di profil pelajar Pancasila, ada 6 di situ: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi dicermati sebentar, saya akan tanyakan yang mana nilai di sini yang paling menarik dari teman-teman. Jadi ini yang dari profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan ke anak-anak dalam bentuk berbagai kegiatan. Kemudian sikap murid yang ingin dikembangkan nilainya: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian banyak rezeki yang nilai-nilai kebajikan 9 pilar ada beberapa nilai di sini: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini untuk guru dan siswa. Keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan berupa petunjuk hidup: peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, ketegasan,
keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor. Kemarin kami diberi pertanyaan di LMS, nilai mana yang paling menarik buat Anda dari nilai-nilai itu? Dari nilai-nilai semua ini, yang mana dari nilai-nilai tersebut dan sangat menarik bagi Anda? Mengapa? Waktu saya kemarin ditanya, saya menjawab yang ini. Suara hati. Memiliki rasa humor. Jadi ketika ditanya mengapa, saya ingat Pak Muarif. Saya ingat Pak Muarif bahwa saya baru jadi alasan saya di situ, saya baru tahu bahwa memiliki rasa humor itu ternyata merupakan salah satu nilai kebajikan yang ada dalam petunjuk hidup. Kemudian memiliki rasa humor itu kaitannya dalam lingkungan kerja kita, bahwa jika kita memiliki teman yang humor, tentu akan selalu menjaga suasana tidak ada ketegangan, sehingga kita terjadi keakraban yang semakin dekat, kemudian menghindari perselisihan, karena mungkin setiap permasalahan mungkin bisa ditanggapi dengan humor. Jadi itu alasan saya. Jadi di sini saya mau teman-teman kira-kira dari sekian ini adakah juga yang tertarik dengan salah satu nilai kebajikan sini? Mungkin ada yang mau berkomentar atau berpendapat. Nilai apa yang di sini yang menurut Anda menarik dan mengapa? Kalau saya sebenarnya lebih dominan pengetahuan. Kalau kita sebenarnya ada pendidik, dibutuhkan pengetahuan untuk mengalih semua beberapa informasi yang penting untuk siswa. Seandainya bukan ditambah nilai mama-mama mungkin bisa. Ya, terima kasih Pak Mari. Mungkin ada yang lain nilai apa yang menarik Jadi bertanya dulu, apa itu berorganisasi bukan sebuah nilai? Itu bukan nilai, itu berorganisasi. berorganisasi? Bukan nilai. Untuk saya. Mungkin lebih dominan kerjasama kapan di situ kayak kompak. Seperti yang pertama di atas, peduli. Kemarin yang dilakukan oleh Bu Hasmawati, muridnya yang sedang menjalani operasi jantung bocor. Di situ kemarin sudah ada sudah ada bentuk, sudah tertanam dalam lingkungan budaya di sini nilai-nilai kebajikan, yaitu ikut peduli terhadap apa yang dialami oleh siswa kita dengan ikut berbagi. Ya, saya kira itu sudah kita di sini terapkan bekerja sama, yang mungkin sekarang kita laksanakan adalah salah satu bentuk kerjasama dan kepedulian teman-teman kepada saya yang sedang tugaskan melaksanakan kegiatan pengimpasan. Terima kasih. Ya, jangan dulu terima kasih. Aku lanjut. Ya, nanti kita lagi dulu Pak. Iya, nggak apa-apa nih kayak dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini dulu. Tadi bersama dengan Saya itu Pak, saya rasa hormat ini di sini, rasa hormat ceritanya mungkin pun suasana kita saling humor, tapi tetap ada rasa hormat terhadap teman, tetap mencari Ini suara hati. rasa hormat, suara hati seperti Pak Muarif yang Suara hati seperti ada mama dari sudah tertubuhin ya. suara hati. Nah sekarang itu tadi untuk kita ya. Sekarang bagaimana terhadap murid-murid kita, dari sekian tadi banyak nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa? Ini secara kolaboratif kita di lingkungan sekolah ini, nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah, dan mengapa? Boleh minta tanggapannya? Ya, Pak Mari. Dari yang terpenting tadi yang perlu ditekankan itu tentang bagaimana kepada
Oke, Pak. Bagus. Jadi salah apabila dipegang dunia akan ikut. Jadi senantiasa kita lakukan itu kita pertahankan bagaimana sifat itu senantiasa memungkinkan itu syarat berjamaah di sekolah. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada pandangan atau pendapat dari Imam atau dari Ibu Kepala Sekolah. Tapi Jamaah itu sudah baik. Nilai kebajikan apa yang tadi semua yang saya tampilkan yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid yang mana? tadi Bu, masih kalau menurut saya yang mungkin yang kita tanamkan di sesuatu saat ini adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai. Karena saya lihat banyak siswa-siswa kita yang apalagi yang saling mengejek, Iya. baik dia orang tuanya, dia fisiknya. Nah, di sini tidak ada perlu penanaman sikap tentang bagaimana cuma cara menghargai baik itu sesama teman maupun orang tuanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ibu Kepala Sekolah mungkin. Terima kasih. Ya, kalau dilihat dari beberapa dari pendidikan, Ya. termasuk tadi itu penanaman namanya seperti yang disampaikan Pak Wahid itu salat berjamaah, kemudian perlu juga anak-anak itu dibimbing bagaimana rangkaian dari salat itu sebenarnya berwudu dan sebagainya itu perlu ditanamkan bagaimana cara berwudu yang baik, melaksanakan salat setiap hari. Saya kira itu yang sangat penting juga untuk membekali anak kita bisa membiasaan juga nilai agama ini pelaksanaan ketakwaan pada meningkatkan ketakwaan terhadap Allah. Jadi itu salah satu juga yang perlu dilakukan salat berjamaah sekolah, termasuk juga tadi itu yang disampaikan oleh Pak Hairudin terkait dengan rasa saling menghormati, saling menghargai. Karena ini terjadi di sekolah kita, sering anak-anak ini bertengkar atau mungkin berkelahi, tapi belum saja melakukan secara fisik, tapi sering mengejek dengan mungkin temannya yang ditemani bertengkar, tetapi yang disebut nama orang tuanya, sehingga itu juga bisa menimbulkan juga itu hal-hal yang sifatnya dianggap sepele itu bisa jadi besar. Mengapa kalau sampai di rumah bisa menyampaikan ke orang tua, timbullah konflik dengan baik kepada sesama orang tua, juga kita pihak sekolah punya ada juga perubahan itu untuk mengatasi itu, karena makanya dikatakan bahwa perlu nilai-nilai kebaikan itu ditingkatkan di sekolah. Nah, walaupun kita sudah berusaha, tetapi perlu kerjasama dengan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, dari Pak Haidar. Saya sedikit mengomentar saja. Sebelum kita menentukan nilai kebajikan yang mau kita ambil, saya kira nggak semua ini, tamu semua saja. Kita bersama. Ya, tapi yang penting adalah skala prioritas. Ya, ya. Sebelum kita menentukan skala prioritas, perlu ada observasi atau sebagainya. Ya. Misalnya, sikap apa yang paling kurang dilaksanakan di sekolah kita. Saya kira sama dengan di sekolah lain. Kalau misalnya berkelahi, saya kira sebenarnya kita jangan berkelahi dibanding dengan sekolah lain. Kalau salah berjamaah, saya kira sebenarnya termasuk yang paling lagi dibanding dengan sekolah lain. Betul? Artinya, skala kebajikan, saya kira sesuatu kita di sini sudah bagus lah. Cuma kita di sini perlu ada skala prioritas yang mana yang kita dahulukan karena bagus semuanya. Yang mana kita yang mana kekurangan yang paling kurang di siswa kita. Kalau musuhnya berkelahi seperti tadi ya, jangan kita kasih berkelahi. Paling seperti itu kan, saling menyebutkan kan sebatas permainan bukan dalam konteks yang berlawanan. Jadi saya pentingkan di sini sebelum menentukan nilai apa yang kita ambil dengan bagus semua itu menurut saya harus ada namanya evaluasi dulu. Apa yang paling kurang dilaksanakan diamalkan di sekolah kita. Seperti anak kita kan secara umum sama semua sekolah. Ya, saya seperti itu bagus semua. Perlu bagus semua. Iya. Terima kasih menarik semua tanggapannya. Kepentingan mama. Tambah. Lalu nih. Jadi intinya semua nilai-nilai kebajikan itu yang namanya nilai-nilai kebajikan itulah semua
baik dan rasanya ini semua kita tanamkan di sekolah kita ini, namun seperti apa yang dikatakan teman-teman bahwa ada skala prioritas, misalnya mungkin 5 yang paling diunggulkan ya, karena tidak mungkin juga semua kita nilai, adalah prioritas beberapa nilai yang menjadi kekuatan sekolah itu untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah misi. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah sebentar yang apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi mengarah ke sini untuk membangun budaya positif, sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memahami kebutuhan dasar, kebutuhan yang mendasari perilaku murid. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, kita harus seperti yang disampaikan Pak Hedan tadi, kita harus pahami kebutuhan dasar apa yang mendasari perilaku murid tersebut. Kita harus pahami. Kita lanjut, seperti apa itu? Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini kelas 2, saya ke kelas 2 dulu. Bagaimana jika muridnya Pak Herudin seperti itu? Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin tadi yang disampaikan Pak Hajar, mungkin kita bisa observasi dulu keluarganya dulu, Ya. bagaimana kondisi keluarganya. Ya. Ya. Kemudian setelah melakukan observasi ada apalagi ada masalah yang kita dapatkan. Kemudian masalah itu kita ambil jalan keluarnya. Kalau misalnya masalahnya karena makanan yang diambil, kita mungkin bisa mengadakan pendekatan kepada orang tuanya. Apakah memang anak ini tidak sarapan pagi ke sekolah atau bagaimana? Dan yang kedua, kalau misalnya ada temannya yang diambil makanannya, kita mungkin bisa sampaikan ke temannya, ayo berbagi. Kalau misalnya 10 orang yang diambil makanannya, kan bisa diambil sedikit-sedikit, kemudian diberikan. Kan yakin ketika ada yang seperti ini, kalau diberikan makanan yang, kalau misalnya 10 orang yang biasa diambil makanannya, kita ambil sedikit demi sedikit, tidak mungkin dia bisa habiskan. Dan kemungkinan, dan ini tidak hal yang seperti ini akan berhenti dengan sendirinya kalau seperti itu yang kita lakukan. Pertama, mengajak teman-teman berbagi dengan temannya, kemudian saya yakin ada batas kemampuan anak tersebut dalam mengkonsumsi makanan, tidak mungkin habis itu. pasti ada emosi nggak? Iya, terima kasih. Oke, sementara muridnya Pak Muarif ada seperti itu, bagaimana Pak Muarif? Sedikit lantar. Oh iya. Tidak selamanya anak itu mau mengambil makanannya karena lapar. Bagus. Bisa jadi memang dia orang jahil. Ya, bagus. Iya, dia jahil memang. Artinya dia selalu nggak jahil. Kok bisa ada orang kaya? Dia cuma dasarnya dia jahil. Nah, sehingga jalan keluarnya seperti ini, yang jalan seperti ini ya harus diperlukan bimbingan khusus karena sikap dasarnya yang mau dibenahi. Ya, jangan menentukan latar-latarnya, apa juga orang sama orang itu jadi Tony. Rasanya ada cuma karena cukup jahil dia memang. Iya, karena jahil. Iya. Jadi karena kita Iya. kondisinya. Oke, bisa ada yang lain? Iya, Kalau menurut saya padukan bisa pendapatnya yang kita bisa pandai dan udah begini. Yang pertama kita harus lihat dulu kuncinya di situasi lingkungan keluarganya. Apakah keluarganya memang orang tidak mampu yang tidak bisa menyiapkan makan siang untuk anaknya, ataukah orang tuanya mampu tapi tadi itu sifatnya jahil. Dan kadang-kadang memang justru orang kaya orang mampu yang sering seperti itu. Jadi kita lihat dulu kondisi keluarganya. Kalau memang keluarganya tidak mampu, tentu Doni melakukan ini karena kebutuhan dasar. Karena
Artinya mendesak dia tidak tahan, Ya. kalau tidak makan terpaksa dia lakukan seperti itu. Kalau karena kita kembali kebutuhan dasar manusia bahwa dia juga lapar tapi tidak ada yang dibawa dari rumah, terpaksa dia lakukan. Nah, seandainya kita sudah lihat kondisi keluarganya kalau memang tidak mampu, apa juga akan ibu mendekati. Ada teman berbagi tadi bahwa untuk membantu kasihan dari ibu orang tidak bisa menyiapkan makan siang untuk anaknya, dia adalah berbagi pada temannya. Tetapi seandainya dia orang mampu, tapi itu tadi ada dasar bawaannya itu memang suka mengganggu teman. Itu pun tidak bisa dia, artinya itu perlu pendekatan barangkali seperti yang saya katakan, ada pendekatan kepada anak tersebut bagaimana saja supaya berhenti melakukan seperti itu. Jadi kembali lagi kebutuhan dasar manusia, tidak melakukan karena lapar dan tidak ada bekal yang dibawa. Jadi itu sosialisasi. Oke, makasih untuk semua. Nah, artinya jika kita mengalami kendala seperti itu, tentunya kita sudah mengerti bagaimana cara menghadapi siswanya. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah pertanyaan otomatik untuk memberikan gambaran untuk kedepannya seperti apa. Baik, kita lanjut. Jadi kita percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilakunya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita harus percaya di sini. Nah, apa kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi? Yang pertama adalah tantangan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kita lihat dari kasus yang tadi. Nah, jadi seperti ini jika mengambil, ya, jika dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kemudian dia melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya seperti tadi Pak Herudin, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Akhirnya misalnya orang tuanya dia berikan buat kami juga bekal supaya di sekolah tidak minta-minta, ya seperti itu. Kemudian ini rasa yang diterima tadi. Kemudian bila mana Doni melakukannya karena dia merasa hebat, dia menguasai teman-temannya, dan adakah biasa ada seperti itu ya? Jadi sebetulnya Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dia kekuasaan. Jadi dia merasa berkuasa atas teman-temannya. Jadi ini sering kita dapati di anak-anak, dan untuk penanganannya tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian apabila si Doni itu melakukannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, kemudian apabila dia seperti Pak Haidar katakan tadi hanya iseng, ya jahil ke temannya, dia senang melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya dan menuruti dia, maka Doni sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan seperti itu. Nah, kita kembali lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini adalah seorang tokoh yang bernama Dana Mosen dalam bukunya menyatakan 3 macam perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita untuk penjelasannya, saya lanjut saja. Kita ke pertanyaan pemantik dulu. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada bisa memberi tanggapan?
Ya. Hari-hari tindakan itu yang mendasari kita rajin itu adalah sertifikasi. Sertifikasi. Karena kalau hari itu biasa 1 hari, tidak itu yang 1 hari kemudian lebih. Ya. Kalau saya lebih benar kepada pelaksanaan tanggung jawab. Hanya kita diberikan kewajiban di mana kalau kita mengabaikan maka akan melekat dari diri kita akan tidak pas. Kasih jaga. Jadi ini ada di bawah peranannya. Apakah karena tidak ingin ditegur oleh atasan kemudian mendapat surat peringatan? Nah ini motivasinya berarti kita datang untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, apakah karena ya, ataukah ada mungkin yang seperti ini mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ada imbalan atau ya seperti yang disampaikan Pak Adel, ada nilai sertifikasi yang dipuji. Kemudian ini semoga kita semua yang masuk di sini menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena kita percaya bahwa tindakan sebagai guru yang dicontoh oleh murid yang menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, sekarang kita arahkan ke siswa. Kira-kira motivasi paling yang ini mana tadi masih tarik kita sebagai guru. Mungkin ada yang memotivasinya karena dua, selain ingin dipuji, ingin dapat penghargaan dan menghargai nilai-nilainya. Ya, mungkin ada seperti itu. Kemudian bagaimana jika ke siswa kita yang kita nilai ke siswa kita, kira-kira motivasi perilaku siswa kita kebanyakan kemana? Apakah di poin 1 tadi menghindari ketidaknyamanan, mungkin karena dihukum di guru kalau tidak cepat datang, ataukah karena ingin mendapat pujian dari gurunya? Biasakan kita memuji siswa kita, ini cepatnya hadir, rajin mentongin anak. Jadi anak biasa semangat. Jadi siapa tahu anak datang ke sekolah cepat karena motivasi itu, atau memang anak motivasi ke tiga, ya mungkin karena mencontoh ada gurunya cepat datang, jadi mungkin juga mau cepat datang, atau karena mungkin cepat bangun, atau dari keluarganya yang mengarahkan memang harus cepat ke sekolah. Kira-kira siswa kita gambarannya secara umum motivasi mana yang banyak mendasari? Kita lebih pada saat hukuman. Tapi yang lebih dari itu dalam bermain. Seperti kayaknya ya kayak tunggal itu petatan karena lebih banyak main horseportnya. Bermainnya. Sama Terang dari sebelum main dulu. Sama di kelas 6. Kelas 6 sama sebelum itu semua itu. Semua. Kalau di kelas 6 ada apa? Karena kelas 6 sampai sekarang itu tidak ada yang tidak sampai tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada yang berapa? Kalau itu dari semua itu. Tapi kalau masuk ya kalau semua tidak ada begitu. Ya ada motivasinya kan? Ya. Nanti kita mau saya kumpul hari di depan mau belajar. Nanti kita bawa. Tapi ada biasa saya butuhkan mereka kalau ada masalah di dalam hal itu, misalnya ada sesuatu yang mau dicari di Google bawahnya, itu biasa. Makanya saya sadar bahwa HP. Kalau saya pengalaman kalau hari Selasa itu ada agama, cepat ini, cepat duduk maju. Jadi kita ini anak menilai, kalau PJO kan, Berarti ada sudah ya. Masih dari ini, anu dari kutunya.
Mencontoh dari guru ya. Kalau gurunya cepat dapat, iya. Rata-rata itu cepat datang di kalau apalagi kelas 1 tuh. Iya. Kalau Pak Amin jangan cepat datang, Pak Amin lah. Ya itulah anak-anak dari kecil saja sudah merasakan sudah muncul motivasi dalam dirinya. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana memotivasi siswa kita supaya dia termotivasi ke hal-hal yang bagus, yang baik. Nah sekarang dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, sekarang strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid? Ada kan biasa, oh mau kasih begini supaya cepat semua datang. Kira-kira mau kakak seperti ini supaya terjadi atau apa? Ya, kira-kira ada yang bisa memberi jawaban bagaimana selama ini strateginya? Saya kira tadi strateginya tadi itu yang kalau cocok itu kalau biarkan anak main dulu, cepat datang ke tipe itu. Ya, cepat semua datang karena saya itu. Ya. Saya tahun-tahun sebelumnya itu kalau selalu saya disiplinkan. Tapi pasti ada satu dua orang itu anggap. Sekarang saya tidak disiplinkan, tapi disiplin sendiri. Karena orang tak cepat main itu. Nah itu artinya salah satu motivasi yang barangkali di luar apa namanya itu di luar dari teknisnya dulu. Karena kalau dulu itu lah selalu disiplin saja pasti ada. Ya, saya kira tahu semua ini teman-teman waktu saya pertama-tama datang di sini. Semua sebelum jatuh sudah beli artinya sebelum jatuh sudah datang jam 7 tiba. Tapi ada saja tidak ada siswa datang jam 8, setengah 9. Pasti ada setiap tahun. Tapi tahun ini tidak pernah sampai sebegitu. Terakhir. Iya. Tapi itu di dalam semua sudah main berdarah. Kadang-kadang ada yang lupa menyapu. Nah itu seperti itu. Kalau di kelas rendah, kira-kira strategi apa yang Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif kepada kalau gurunya cepat datang, gurunya cepat tidak datang. ya. Jadi itulah Mas Saya selalu datang. Yang saya biasa yang Hanya kalau kelas rendah itu ada beberapa orang yang masih terlambat itu. Saya sering bagaimana bertanya, kami mau dijadikan lagi? kenapa terlambat tidak? Kasih yang Jawabannya, di rumahnya kan ini bermalam Pak. Itu jawabannya. Banyak sekali kelas rendah bisa lihat banyak sekali yang terlambat. Tetapi alasannya mereka berkunjung ke rumah ini bermalam. Kemudian apalagi terlalu itu kan penggunaan HP. Iya. Ada yang main HP sampai 5 malam. Itu rasanya sudah ada. Ya. Sudah. Main HP sampai larut malam, kemudian bangunnya lama. Akhirnya terlambat. Artinya begini, kebiasaan ini tidak bisa kita hilangkan lalu seperti itu. Harus ada kerjasama seperti apa sama dengan kepala sekolah antara guru dan orang tua. Ya. Bagaimana penggunaan HP sebenarnya ada waktu-waktunya, apalagi di kelas rendah seperti itu. Nah, yang bagi yang kelas 2, aku saja yang baru TK itu susah dia diatur, susah diatur ya, susah dalam penggunaan HP. Jadi kemungkinan diatur di jadwal perlu dijadwal jam berapa penggunaan HP-nya, jam berapa mesti berhenti, itu harus diatur. Komunikasi dengan Iya, orang tua. Ya, jadi di sini intinya bagaimana strategi yang kita tanamkan pada anak untuk menanamkan disiplin positif itu muncul karena motivasi intrinsik. Kalau dari pemaparan dari teman-teman tadi, saya lebih dulu saya pahami bahwa masih karena motivasi ekstrinsik, motivasi luar, belum dari dalam. Jadi ketika tidak ada hotspot, dia tidak akan bisa datang lagi. Jadi itu yang mau kita ubah, bagaimana supaya motivasi yang melakukan belajar anak datang ke sekolah adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi luar seperti itu. Itu sebenarnya kalau di kami di guru penggerak itu yang mau ditiadakan, akhirnya dikurangi, berubah ke motivasi intrinsik.
Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia masih ada soal pemantiknya. Bila di sekolahan dan tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi pegawai atau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi pegawai terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang ke tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Pasalnya ada usaha kasih tak mudah tak tahu kemudian lagi datang dengan seminggu ya dari dana bos. Kalau saya tanggung jawab seperti penjelasannya kemarin, tanggung jawab. ya kembali ke ya Tugas dan kewajiban. Kita dari jam sekian. Pak Haidar aja mau aja dia. Nah itu tuh suka tuh apa? Anak-anak tadi loh, bunga-bunga tuh ya, oke, kita lanjut ke posisi kontrol guru. Bahwa kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ini supaya muridnya disiplin. Kemudian sering terdengar suara seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Jadi penghukum di sini cirinya ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghabis. Kita datang bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini pada saat muridnya datang terlambat. Aku nggak pernah nonton. Anda tahu nanti masih boleh tuh anak masih ada. Nah, ini adalah masuk ke posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia membuat pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rasakan suasana dipanggil sendiri toh. Ya, jadi apa coba harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian sambil lesu, biasa seperti itu ya, namanya kelas rendah, biasa kita dikenal pakai seperti itu, nah, ya seperti itu, biasa pakai ini. Ya, belum kelas talking, ya. Kalau wajib, sering wajib. Kenapa tidak bisa membaca, tidak belajar, tidak terbuka? Iya. Kalian tahu ya, kalian tidak pernah nonton. Iya, jadi ini umumnya di kelas rendah. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Jadi dia akan merasa dalam posisi tidak nyaman, merasa ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Artinya kadang misalnya kalau sudah bukan itu gurunya, dia berulang lagi. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nyaman sama Pak Muharid karena selalu seperti teman dengan siswanya. Tapi ketika sama guru lain,
Ya tidak ini lagi. Kenapa? Karena yang dianggap gurunya itu adalah Pak Muarif saja, seperti itu. Jadi ini posisi kontrol guru sebagai teman. Teman kita aja ya. Kemudian posisi ke-8 adalah pemantau. Jadi pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya ada anak kita awasi perilakunya, apakah sudah mulai bagus atau tidak. Biasa ada anak yang kita seperti itu ya. Jadi kita awasi di sini dia berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama siswa itu. Jadi pertanyaan yang diajukan pemantau peraturannya apa? Misalnya seperti apa ya? Atau ada mungkin bisa berikan contohnya pemantau. Misalnya kita sudah membuat kesepakatan dengan murid, misalnya apa ya? Sering mencoret-coret tembok. Jadi ketika kita mau menertibkan anak tersebut, bukan menertibkan, memperbaiki perilaku siswa tersebut sebagai teman, sebagai pemantau, mungkin kita awasi, kita pantau apakah dia sudah tidak mencoret-coret tembok lagi, seperti itu. Jadi ada catatan perilaku yang diberikan, ada konsekuensi. Ketika kita melihat dia mencoret-coret, ada konsekuensi yang kita berikan. Ya, seperti itu. Ini adalah kapasitas guru sebagai pemantau. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid, jadi ketika dia ada kesalahan, melakukan suatu kesalahan, kemudian kita mau memperbaiki siswa tersebut, bukan dengan menghukumnya. Kita sebagai manajer, kita ada kemarin video saya yang saya ini proses restitusi itu sebagai kita juga sebagai manajer. Jadi ketika murid bermasalah, tidak mesti kita langsung misalnya memecahkan gelas, tidak mesti kita langsung mengatakan ganti gelas itu. Jadi dipanggil secara baik-baik murid tersebut, kemudian kita upayakan membantu dia mencari solusinya. Karena ketika misalnya gelas itu tidak dia miliki, bagaimana cara dia mengganti? Jadi dia sendiri yang menemukan solusinya. Misalnya nanti pipa aku ganti dengan gelas begini ada di rumahku. Jadi dia sendiri yang menemukan solusi untuk permasalahan yang diperbuat, bukan karena kita memberikan suatu konsekuensi atau hukuman kepada dia bahwa harus kau ganti ini, seperti itu. Jadi kita siswa sendiri yang menemukan, nanti saya ganti Pak, tapi yang ada di rumah hanya seperti ini, seperti itu. Jadi sehingga anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi seperti ini yang terakhir pertanyaannya tadi, di posisi manajer ketika berbuat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bukan kita yang memberikan dia bukan kita yang memberikan dia solusi bahwa harus kau ganti lah, harus kau juga ini, ya seperti itu. Jadi kita yang mengarahkan siswa ketika dia tidak memiliki barang itu, dia mungkin bagaimana menebus kesalahannya, seperti itu. Jadi namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita sebagai guru diharapkan nanti ke depannya, karena kemarin ketika kita ditanya CDP semua, kita sekarang ini di posisi mana? Rata-rata semua ada di posisi pertama. Ada semua di posisi pertama. Jadi untuk kedepannya kita diharapkan untuk ke posisi manajer, ya seperti itu. Jadi kita diharapkan di posisi manajer. Nah, bagaimana ketika siswa berbuat salah tidak ini solusi bersama siswa. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas.
Jadi tentang keyakinan kelas saya kasih gambaran seperti ini. Kalau di kelas itu bukan lagi misalnya guru membuat peraturan kelas, jadi bukan lagi istilah peraturan kelas, bukan lagi peraturan kelas harus hadir di tepat waktu, kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh itu kan peraturan guru yang buat. Nah kalau untuk keyakinan kelas kita di awal semester itu kita berdiskusi dengan siswa, kemudian kita membuat peraturan keyakinan kelas bersama. Jadi siswa yang ditanya dulu siswa, kita tanya ke siswa dulu seperti apa kelas yang mereka impikan. Jadi dia semua dikasih kertas-kertas kelas seperti apa yang Anda impikan. Jadi di kertas itu dia menulis, saya ingin kelas yang tenang, ini saya ingin. Jadi impiannya itu, jadi kemudian ditempel di atas. Kemudian dari hasil kelas impiannya itu kita rancang buat apa yang untuk mencapai kelas impian itu, apa yang kalian mau lakukan. Jadi kembali ke siswa sendiri, ini datang ke sekolah. Iya, siswa yang sepakati. Jadi bukan dari guru. Jadi ketika siswa melanggar, dia tidak merasa ini, dia langsung menyadari bahwa saya melanggar kesepakatan kelas dan saya buat sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu pengalaman dan disiplin positif. Kemudian arahnya saya lanjut ke apa di sini? Kayak pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih konkret, jadi lebih umum ini. Kemudian pernyataannya dalam bentuk positif bukan negatif, tidak ada lagi kata tidak boleh. Jadi misalnya berjalanlah di koridor kelas, tidak boleh berjalan di ini, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kata tidak boleh, jika nanti anak-anak menulis di atas dengan kata ada kata tidak, maka kita arahkan bersama untuk mengganti kata bernuansa negatif itu ke kalimat yang positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi seperti itu yang kemudian ketika sudah kemudian kesepakatan kelas itu tidak usah terlalu banyak, utamanya kelas rendah hanya 4 saja supaya anak-anak paham tentang kesepakatan kelas yang ada di kelasnya. Tidak usah banyak-banyak. Jadi untuk kelas rendah yang sederhana saja yang mudah dia ingat, supaya ketika dia melanggar kita tanya, masih ingat kesepakatan kelas yang kamu buat, yang kita buat dulu? Dia langsung ingat karena bahasanya sederhana dan tidak banyak mudah diingat. Tapi kalau misalnya di kesepakatan kelas itu ada misalnya anak-anak sepakat ada hukuman, apa bisa bisa dilanjutkan aturan tersebut? Bukan hukuman, konsekuensi, ya seperti itu. Tapi pada dasarnya konsekuensi itu tidak terlalu tidak kurang tepat lah. Jadi arahnya ke sana hanya pembentukan karakter anak. Seperti itu, dia yang langsung menemukan sendiri jika ada menyadari kesalahannya, seperti itu. Jadi nanti di kurikulum Merdeka kesepakatan itu setiap kelas jadi nanti di kurikulum Merdeka setiap kelas sudah memiliki terpajang di dindingnya kesepakatan kelas, seperti itu. Jadi yang disepakati oleh siswa. Sebenarnya sedikit kita kesepakatan. Sebenarnya ini bukan barang mahal. Iya. Dalamnya namanya kesepakatan. Ya, tapi kita kadang-kadang itu, saya sendiri sudah sering melakukan itu kesepakatan di awal pelajaran kesepakatan seperti ini. Tapi kan kadang-kadang namanya itu bertahan itu ya, bertahan itu tidak ada. Saya sendiri pernah kita sudah puluhan tahun ini, sudah sering hampir saya selalu melakukan seperti itu. Sudah berapa sekolah saja, hampir selalu melakukan kesepakatan. Pasti ada. Tetapi pasti yang namanya itu bertahan lama tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada penekanan secara umum. Tidak ada. Karena itu hanya bersifat kelas. Bagaimana dulu? Walaupun semua suruh di kelas disampaikan, tapi
jarang ada yang menerapkan. Saya sendiri termasuk orang yang sering menerapkan, dan selalu terus menerapkan itu. Tetapi kadang-kadang kalau hanya satu kelas menerapkan, itu sangat susah untuk diamalkan berkala. Yakin? Kenapa? Kan sini kan ada. Seperti itu. Maka saya katakan sepakatan itu bukan barang baru, bukan itu kemudian lama itu, sudah lama itu. Bahkan pemerintah sepakatan, misalnya dulu itu waktu sering disampaikan gunakan bahasa Indonesia, sering kita pakai kesepakatan menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas seperti itu. Kesepakatan misalnya siapa yang tugas misalnya tidak mengerjakan tugas PR, kesepakatannya seperti ini, itulah tidak ada bertalang seperti itu. Saya katakan kenapa? Karena tidak ada semacam gerakan tegas secara keseluruhan. Kalau hanya semacam inovasi dulu bersangkutan ambil ini saja. Seperti saya katakan tadi, tidak akan bertalang. Terima kasih Kak Eda. Mungkin dari situ kita menjadi tercerahkan bagaimana kedepannya membuat kesepakatan kelas supaya lebih maksimal penerapannya. Ya, jadi mungkin kita nanti saling berbagi praktik baik di setiap kelas yang mana menerapkan kesepakatan kelas dengan baik. Jadi saling berbagi praktik baik mengenai strategi supaya kesepakatan kelas disepakati oleh semua siswa dan dilaksanakan dengan baik. Jadi ini tadi sudah ya, dari untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas itu diawali dengan surat pendapat yang dicatat kemudian ditempel di atas, kemudian nanti ditandatangan oleh seluruh warga kelas. Ya, kemudian setelah itu ditinjau kembali, kemudian didiskusikan sudah sepakat ini, misalnya ditentukan sepakat nanti ini baik-baik seperti itu. Ya, jadi saya dulu pernah lakukan itu, saya tidak mendahului program. Ya, itu ada semacam kertas besar itu, kemudian semua warga kelas termasuk guru menandatangani. Iya, seperti itu. Seperti itu yang saya lakukan. Ya, itulah saya katakan tadi. Kapan tidak lulus secara bersama-sama, yakin dan percaya itu kalau bertahan dalam sukses. Jadi kesepakatan kelas itu juga bisa diperbaharui setiap semester. Misalnya ada yang ternyata tidak dilaksanakan, artinya sering tidak dipatuhi, tapi ada yang lain yang sudah dipatuhi, itu yang dibudayakan di kelas kita seperti itu. Berikutnya ini bagian dari tadi kesepakatan kelas, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Kira-kira ada bisa hukuman sebenarnya konsekuensi bahasa halus. Seharusnya bahasanya beda. Karena kadang-kadang dalam melakukan tindakan karena kita samakan. Ya, cuma kadang-kadang orang mengatakan bahwa hukuman itu tadinya terpisik. Cuma sama juga konsekuensi tadinya terpisik. Cuma bahasa sebenarnya. Tetapi yang sebenarnya kalau kita mau haluskan, konsekuensi itu salah satu bahasa halus untuk menghindari kata hukuman, kan di dalam orang menghukum. Atau benar saya seperti itu. Karena kalau kita menerapkan sebuah aturan, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu dalam bentuk hukuman. Apakah hukumannya mendidik, apakah hukumannya fisik? Semua ada konsekuensi. Maka kita katakan konsekuensi itu adalah bahasa halus, menghindari kata hukuman. Kalau Pak Arif bagaimana? Bisa mungkin memberikan tanggapan tentang hukuman dan konsekuensi? Iya, jadi terima kasih. Bahasa hukuman dan konsekuensi memang bisa sama juga apa yang dikatakan oleh Pak Eka, bahwa hukuman konsekuensi itu sama saja, hanya misalnya bahasa yang berbeda, tetapi dalam arti hukuman ini memberikan semacam bukan, kalau menurut itu bukan penyiksaan, tetapi ini adalah pembinaan untuk anak untuk melihat
supaya apa yang dia lakukan dia tidak lakukan lagi dalam hal itu. Artinya memberikan hukuman dengan konsekuensi dari apa yang dia lakukannya. Ya, artinya hanya memberikan sanksi semacam misalnya ketika dia melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas atau di dalam atau di lapangan pada saat melakukan proses pelajaran saja, kemudian diberikan konsekuensi dan semacam hukuman atau sanksi. Nah, itu untuk memperbaiki saja dirinya supaya tadinya dia tidak lagi melakukan seperti itu ketika pelajaran selanjutnya berlangsung. Artinya untuk hari ini dan selanjutnya supaya tidak terjadi hari ini terjadi selanjutnya terjadi lagi seperti itu. Nah, cuma sekarang dalam segi hukuman ini atau konsekuensi atau nama lain lagi sanksi. Nah, karena itu saya menurut juga itu sama ya. Nah, jadi cuma persoalannya di sini hukuman yang kayak bagaimana yang kita berikan. Tetapi di dalam hal yang sepemahaman saya bukan dalam hal untuk kontak fisik kepada anak, tetapi kalau misalnya kalau kita di dalam katakanlah kalau dalam pembelajaran lapangan di olahraga itu hanya melakukan dengan memberikan hukuman atau sanksi dengan memberikan bukan tapi pemberian pembelajaran secara fisik, misalnya lari push up, push up 5 kali atau 12 kali, sit up 12 kali, hanya itu saja. Jadi memberikan hukuman itu artinya untuk peningkatan daya tahan tubuhnya, untuk berguna atau berfungsi pada dirinya sendiri. Iya, jadi bukan semacam penyiksaan atau semacam kontak fisik yang bisa membebankan atau menyiksa batin dan fisiknya anak. Tetapi sifatnya dia dan untuk kesegarannya dia, untuk nilai kesegaran jasmaninya dia dalam bentuk kebugarannya. Nah, jadi bukan semacam, tetapi sistemnya adalah hanya memberikan pembinaan dalam kebugaran jasmaninya dengan jalan tadi itu konsekuensi dan sanksi atau hukuman, ya. Ya, misalnya itu tadi lari mustahil dan sebagainya. Oke Pak, makasih. Bagus sekali gambaran pemahaman dari Bapak Maria. Kita lihat ini lagi. Jadi ini tentang hukuman. Hukuman itu tidak jadi dari tadi gambaran Bapak Pak Amir dan Pak Herat, kita lebih perinci lagi hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Baik itu hukuman yang berupa fisik atau yang dengan tujuannya seperti Bapak tadi sampaikan. Tapi yang di sini yang namanya hukuman itu tidak terencana. Ketika dia melanggar langsung kita berikan hukuman musafir 3 kali misalnya. Seperti itu. Itu hukuman tidak terencana. Siswa tadi tidak tahu bahwa dia akan melanggar. Jadi tidak ada jadi satu pemberian hukuman itu satu arah. Langsung saja guru pusat pada di situ 3 kali misalnya. Nah, itu hukuman tidak terencana dan tidak ada siswa tidak dilibatkan. Tidak ada sebelumnya bahwa sebentar kalau ada yang seperti ini push up 3 kali. Tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman seperti itu. Memberikan hukuman kepada anak itu hukuman. Tidak terencana, tidak ada, hanya satu arah yang spontan. Itulah hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi sementara apa yang disini? Ya, sudah terencana atau sudah disepakati seperti dalam kegiatan apel pagi Pak kemarin Pak Herudin buat konsekuensi dengan siswa. Ketika ada anak yang berbicara sebentar ketika pembina apel memberikan arahan, ada yang berbicara selesai apel harus
dilibatkan sebelumnya, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itulah yang namanya konsekuensi. Seperti itu. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti itu. Tapi tadi kalau hukuman dia tidak tahu sama sekali bahwa sebentar ini tidak sengaja pecah kaca harus tak seperti ini. Ya, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tidak terbalik itu. Hah? Tidak terbalik gitu. Kalau menurut saya, Terbalik? ya, yang tadi penjelasan pertama itu konsekuensi dan ini adalah hukum. Kalau menurut saya itu hukum itu sudah ada yang disepakati. Contoh, kita ambil kata-katanya hukum. Hukum kan ada di pengadilan. Artinya sudah ada aturan yang diatur memang. Yang sudah disepakati. Jadi kalau menurut saya itu terbalik. Maksud itu konsekuensi Pak ketika siswa ada dengan guru seperti yang kemarin kita di apel pagi itu Pak, itu konsekuensi anak sudah tahu bahwa bukan konsekuensi. Jadi kita itu kalau anak tampil di atas menunjuk, misalnya ada yang main, sudah kita tunjuk, kita sedang tidak menghukum dia, tapi dia melakukan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kita menghukum anak seperti itu. Ya, seperti itu. Sama misalnya dalam kesepakatan kelas kalau sudah disepakati sama anak-anak bahwa kalau hadir di sekolah di kelas 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ketika anak terlambat atau ya sudah kita ini sepakati kalau terlambat terlambat juga istirahat nah maka itu tidak kasih istirahat karena anak akan memberikan waktu istirahat cuma sedikit. Bukan menghukum anak itu, tapi dia menebus konsekuensi yang kita sepakati bersama seperti itu. Saya kira seperti yang saya katakan sama sebenarnya. Hanya orang yang membuat teori di sini yang lebih tahu bergerak ini ada unsur perbedaannya karena mungkin sedang terjadi sekarang ya misalnya guru menghukum siswa dipidanakan nah seperti itu sehingga dia harus kalau konsekuensi tidak dipidanakan. Nah sebenarnya sama nih hukum dulu yang kita berikan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya kan ada tertib seluruh ya kan dan tersebut sudah siapa yang terlambat datang semua seperti ini siapa yang terjadi seperti ini sudah ada dalam jalan tertib dan kalau sudah tertib kan sudah kurang sebenarnya itu sudah konsekuensinya juga padahal sama aja hanya saya katakan tadi pembuat teori ini di cara negara ini sampai ada nilai tambah lagi nilai ada nilai sistem yang lain mungkin seperti itu sama saja itu hukuman itu kan sanksi yang didapatkan dengan langkah hukum adalah peraturan yang sudah disepakati sudah dibuat sudah adalah cerita ya jadi intinya setelah pencerahan seperti ini kita lebih ke konsekuensi supaya tidak cuma yang perlu kita sepakati apakah kalau hukuman diberikan pada siswa tidak ada pidana setelah siswa atau kalau konsekuensi dilakukan tidak ada pidana yang perlu dia pegang karena sekarang ini yang menjadi pikiran ini kalau ini saya katakan apakah kalau konsekuensi yang kita berikan tidak dipidana dulu kalau hukum yang diberikan dipidana ini yang harus jadi kenapa mana konsekuensi kita perdebatkan dengan hukum ketika pada dasarnya tidak ada nilai berbeda intinya di sini kita waktu pencerahan kemarin intinya konsekuensi yang kita sepakati bersama siswa betul-betul siswa itu yang bisa dia lakukan bukan yang tidak bisa dia ini misalnya kalau tidak ini pusat 10 kali kalau siswa merasa bahwa atau bukan artinya seperti yang tadi restitusi siswa yang memberikan solusi nanti saya Pak dari 10 kali berarti siswa sanggup tapi kalau dia tidak sanggup tidak mungkin dia mengatakan seperti itu jadi seperti itu intinya di pencerahan kami kemarin. Terus saya bunuh kepala sekolah gara-gara itu. Terus saya benar lakukan. Kenapa? Karena itu aturan ucapan tanda kami. Yang tanda kami. Kemudian seperti itu. Itu kan sudah menjadi hukum. Karena bertanda tangan sih kalau dipasang. Setelah saya lakukan, dan begitu Pak. Setelah itu saya terbaca betul ya, tidak bisa, tidak bisa sangat aja. Sebenarnya saya bilang,
pernikahan itu saya tidak banyak kok tanda tangan. Setelah dilakukan dulu segera terpaksa dulu karena berapa dengan konsekuensinya belum bukan emosi juga. Tentunya ke depan kita semua diharapkan untuk memiliki posisi kontrol dulu sebagai manajer, kita sebagai penghukum, itu ke depannya kita diharapkan seperti itu. Jadi bagaimana caranya seperti ini melakukan restitusi. Restitusi itu ketika ada berbuat salah dipanggil secara baik-baik, kemudian diajak apa yang mesti dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena perbedaannya seperti ini, kalau menghukum anak ketika selesai misalnya seperti tadi Pak Amir, ketika misalnya membuat salah kemudian dihukum, ketika dia sudah melaksanakan hukumannya, dia bisa saja besok lusa masih berbuat seperti itu karena dia merasa sudah tadi pusat amat selesai, tidak ada motivasi internal dalam dirinya untuk betul-betul berubah karena kesalahannya. Jadi itu bedanya menghukum dengan restitusi. Jadi seperti itu. Jadi ketika restitusi ada motivasi internal dalam diri anak untuk tidak kembali melakukannya, bahkan memiliki karakter yang lebih kuat. Ketika menghukum, misalnya disuruh mengganti itu kaca jendela, ya misalnya memecahkan kaca jendela, setelah diganti, mungkin anak sudah merasa bebas. Ketika ditanya sudah diganti. Nah seperti itu, dia merasa bahwa dengan mengganti sudah selesai persoalan, tidak ada dalam dirinya tekanan motivasi internal untuk berbuat tidak akan berbuat lagi. Demikian keseluruhan rangkaian materi yang telah saya berikan. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu telah mendengarkan dengan baik materi yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.